Sebelum masuk ke latihan soal, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu diferensial. Diferensial adalah metode dalam matematika yang digunakan untuk menghitung perubahan suatu nilai akibat perubahan nilai lainnya. Dalam bidang ekonomi, diferensial sangat bermanfaat untuk menganalisis keuntungan, biaya, produksi, dan elastisitas permintaan. Mari kita berlatih. Selanjutnya, pada studi kasus pertama, diketahui berdasarkan hasil survei pasar, sebuah toko elektronik memiliki fungsi permintaan R pun sebesar QD sama dengan 100 kurangi 2P kuadrat, dengan QD sebagai jumlah permintaan dan P sebagai harga barang dalam ratusan ribu rupiah. Dari fungsi ini, kita akan menggunakan konsep diferensial. Lanjutkan studi kasus 1. Tentukan elastisitas permintaan ketika harga barang sebesar 600.000, P sama dengan 6. Jelaskan apakah permintaan tersebut bersifat elastis, inelastis atau elastis diketahui. QD sama dengan 100 kurangi 2P kuadrat, P sama dengan 6. Rumus elastisitas permintaan adalah eta demand sama dengan dQD per dP kali P per QD. Ditanyakan 1. Nilai elastisitas permintaannya. 2. Jenis elastisitasnya. Lalu penyelesaiannya, langkah pertama, cari turunan fungsi permintaan. QD sama dengan 100 kurangi 2P kuadrat, QD sama dengan minus 4P. Selanjutnya, masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung jumlah permintaan saat P sama dengan 6. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam fungsi permintaan, sehingga menjadi QD sama dengan 100 dikurangi 2 kali 6 kuadrat. Karena 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 2 dikali 36 menjadi 72, jadi hasilnya adalah QD sama dengan 100 dikurangi 72, sehingga diperoleh QD sama dengan 28. Artinya, pada saat harga atau P sama dengan 6, jumlah permintaan adalah 28. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita menghitung nilai elastisitas permintaan dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perhitungannya dibaca eta D sama dengan negatif 4 kali 6 dibagi 28. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh eta D sama dengan negatif 5,14. Tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan antara harga dan jumlah permintaan, yaitu ketika harga naik, permintaan akan turun. Selanjutnya, kita masuk ke hasil atau kesimpulan. Dalam perhitungan elastisitas, yang digunakan adalah nilai absolut, sehingga hasil negatif 5,14 menjadi 5,14. Karena nilai elastisitas lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan barang ini bersifat elastis. Artinya, konsumen cukup peka terhadap perubahan harga. Jika terjadi sedikit perubahan harga, maka jumlah permintaan akan berubah dalam persentase yang lebih besar. Sebagai contoh, apabila harga naik 1%, maka jumlah permintaan diperkirakan akan turun sekitar 5,14%. Sebaliknya, jika harga turun 1%, maka jumlah permintaan akan meningkat sekitar 5,14%. Jadi, kesimpulan dari studi kasus ini adalah nilai elastisitas permintaannya sebesar 5,14 dan termasuk ke dalam permintaan elastis. Karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Pada studi kasus kedua ini, diketahui sebuah UMKM menjual tas dengan fungsi permintaan, yaitu price sama dengan 80 dikurangi 4Q. Yang diminta atau yang harus kita tentukan ada 3, yaitu fungsi penerimaan total, penerimaan maksimum, dan harga saat penerimaan maksimum TR sama dengan 4 dikali Q, yaitu harga dikalikan jumlah barang yang terjual. Karena pada soal sudah diketahui fungsi permintaannya, yaitu P sama dengan 80 dikurangi 4Q, maka kita tinggal mengganti nilai P ke dalam rumus TR, yaitu TR sama dengan 4 dikali Q. TR sama dengan Q, buka kurung, 80 dikurangi 4Q tutup kurung. Kemudian kita kalikan setiap suku di dalam kurung. Hasil perkalian 80 dikali Q adalah 80Q. Sedangkan min 4Q dikali Q menjadi min 4Q kuadrat. Sehingga diperoleh fungsi penerimaan total, yaitu TR sama dengan 80Q dikurangi 4Q kuadrat.
Fungsi inilah yang nantinya digunakan untuk mencari penerimaan maksimum. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari marginal revenue atau MR. Caranya adalah dengan menurunkan fungsi TR menggunakan konsep diferensial atau turunan pertama. TR sama dengan 80 Ki dikurang 4 Ki kuadrat, kita turunkan satu per satu. Turunan dari 80 Ki adalah 80 karena koefisiennya tetap. Sedangkan turunan dari min 4 Ki kuadrat diperoleh menggunakan aturan pangkat. Pangkat 2 dikalikan dengan koefisien min 4 sehingga menjadi min 8. Lalu pangkatnya dikurangi 1 sehingga hasilnya min 8 Ki. Jadi hasil turunannya adalah MR sama dengan 80 min 8 Ki. Nilai MR ini akan digunakan pada langkah selanjutnya untuk menentukan jumlah tas yang menghasilkan. Untuk mencari penerimaan maksimum, syaratnya adalah MR sama dengan 0. Maka 80 dikurang 8Ki sama dengan 0, sehingga Ki sama dengan 10. Jadi jumlah barang yang dihasilkan penerimaan maksimum adalah sebanyak 10 unit. Kemudian kita hitung penerimaan maksimum. TR sama dengan 80 dikali 10 dikurang 4 dikali 10 pangkat 2. TR sama dengan 800 dikurang 400 dihasilkan TR sama dengan 400. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penerimaan maksimum 400, harga 40, jumlah permintaan 10 unit. Karena nilai penerimaan yang diperoleh merupakan nilai terbesar, maka kondisi tersebut disebut sebagai penerimaan maksimum. Demikian presentasi kami mengenai studi kasus diferensial dalam matematika ekonomi. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa diferensial dapat membantu analisis perubahan ekonomi dan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.